Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifana Siti Mansur dari kelas 11 A3 dan rekan saya Cecilia Rinda Kusmawardani dari kelas 11 A3. Di sini kami izin berbagi atau sharing kepada teman-teman semua mengenai dampak penjajahan di negara koloni. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Cecil, aku mau nanya nih. Kan kita nih bakal bahas dampak penjajahan di negara koloni. Nah, menurut kamu, apakah masa penjajahan Belanda itu menyengsarakan rakyat Indonesia? Nah, kalau iya, sebutin alasannya deh. Aku pengen tahu nih. Iya, betul sekali. Karena kebijakan Belanda waktu itu sangat menyengsarakan bangsa Indonesia, yang dimana Johannes van den Bos selaku gubernur jenderalnya itu mencetuskan sistem Kulturstelsel atau tanam paksa pada tahun 1930, yang dimana ini sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Alasannya itu karena petani diwajibkan untuk menanam komoditas yang sesuai permintaan pemerintah di tanah milik mereka sendiri, seperti diantaranya itu ada kopi, tembakau, tebu, teh, lada, kayu manis, dan kina. Tetapi di samping memiliki dampak yang sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia, sistem tanam paksa nyatanya memiliki dampak positif juga terhadap perkembangan aspek perkebunan di Indonesia. Antara lain, beberapa komoditas ekspor diperkenalkan dan mengalami perluasan seperti yakni kopi, teh, kayu manis, dan lada. Jumlah produksi dan ekspor tanaman perkebunan juga semakin meningkat dengan pemasukan pengetahuan dan alat perkebunan dari barat. Petani dapat menguasai teknologi budaya tanaman baru. Masih seputar Kulturstelsel, secara berangsur-angsur sistem ini dihapus. Nah, aku pengen tahu Kulturstelsel itu muncul sebagai akibat dari apa ya? Apakah kebijakan tersebut dibuat untuk membuat pembentukan VOC yang waktu itu dalam perkembangannya berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan komoditas baru? Atau ada hal lain? Oke, baik, Cecil. Nah, jadi seperti yang pertanyaan kamu lontarkan tadi, kultur sel-sel ini muncul karena kebijakan sewa tanah nih, yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan yang besar, tapi justru sistem ini itu membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian. Jadi ternyata Kulturstelsel tersebut muncul karena kebijakan sewa tanah dan membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari pertanian. Baik, nah selesai dari kebijakan Kulturstelsel atau tanam paksa, bagaimana jika kita pindah ke materi tentang dampak politik? Kan pada saat itu kebijakannya tentang Kulturstelsel atau tanam paksa kan. Nah, sekarang pemerintah kolonial juga mengeluarkan kebijakan dalam bidang kesehatan dan higienitas. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi, pendirian Stovia atau disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada 1901 untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Nah, aku mau tanya, mengapa pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik etis di tanah jajahannya? Jadi gini nih, Cecil. Nah, kan tadi politik etis itu adalah kebijakan balas budi nih, ya kan? Nah, balas budi itu dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Indonesia
atau Hindia Belanda atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Jadi pada dasarnya, secara garis besar, politik etis ini itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia atau Hindia Belanda. Baik, terima kasih Latifah atas penjelasan jawaban dari pertanyaan mengapa pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik etis di tanah jajahannya. Saya ulangin kembali jawaban dari Latifah, yaitu karena balas budi itu dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Indonesia atau Hindia Belanda atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia atau Hindia Belanda. Kita cukupkan untuk tanya jawab pada materi dampak penjajahan di negara koloni sampai di sini. Terima kasih sudah saling bertanya dan menjawab. Saya Cecilia Linda Kusumawardani dan rekan saya Latifah Nastiti Mansur mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.